Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita setelah libur dari awal Ramadan, dan kita mundur 2 halaman. Kita awali dari awal bab karena pada waktu itu kita sudah maju sedikit gitu ya, supaya kita nyambung dari awal. Adabul fatwa, adab yang berkaitan dengan fatwa. Innal ilma bidinillahi ta'ala wa nashrahu bainan nasi ala wajhihi sahih wal fatwa bainan nas bi sya'ni bayanil halal wal haram wa bayani hukmillahi ta'ala fil masailil mukhtalifah huwa min akhtaril umuri wa a'zamuha sya'nan wa a'laha manzilah. Sesungguhnya ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyebarkannya kepada manusia dengan cara yang benar dan berfatwa kepada para manusia yang berkaitan dengan penjelasan halal haram Allah yang diajarkan atau yang difatwakan berakibat manusia itu menjalankan agama Allah atau manusia itu menyimpang dari jalan Allah. Jadi karena ajaran agama, karena agama Allah yang diajarkan atau karena agama Allah yang difatwakan, orang akhirnya melaksanakan agama Allah atau orang bisa menyimpang dari jalan Allah. Tergantung cara tergantung agama Allah yang diajarkan dan yang difatwakan itu. Kalau diajarkannya dengan benar, akhirnya manusia jadi beribadah kepada Allah. Kalau diajarkannya ternyata banyak kesalahan dan dicampur-campur dengan kesalahan, maka akhirnya manusia itu justru tambah tersesat dari jalan Allah. Wastibdaluhum ghairahu bihi, dan menjadikan manusia mengganti ajaran Allah dengan ajaran yang lain jika ajaran yang diajarkan itu salah. Wa dhalalihim an siratil mustaqim, dan menjadikan manusia tersesat dari jalan yang lurus. Wa hadza amrun khatir, ini masalah yang sangat berbahaya. Lidzalika, oleh sebab itu, fa innahu la yajuzu ay yatasadda lil fatwa bainan nas. Oleh karena itu tidak boleh berfatwa kepada manusia, tidak boleh menjawab urusan agama kepada orang illa man kana lidzalika ahlan, kecuali orang yang layak karena memiliki dasar yang benar terhadap agama Allah SWT itu. Wa muhassilan li alatil fatwa, dan dia telah mempelajari dan mengilmui alat-alat
Alat-alat maksudnya dasar-dasar fatwa. Alat-alat fatwa maksudnya dasar-dasar takwa. Wa illa, kalau dia bukan orang yang ahli, bukan orang yang telah memiliki dasar-dasar fatwa, adda dzalika ila nashrud dhalali wal jahli. Maka yang tersebar adalah kesesatan dan kebodohan. Yang tersebar adalah kesesatan dan kebodohan. Wa hunaka ba'du adabin tata'allaqu bil fatwa. Nah, karena itu maka dalam kitab kita ini, karena masalahnya adalah adab, ensiklopedia adab Islam, maka di antara yang juga penting untuk difahami adalah adab-adab yang berkaitan dengan fatwa, tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan fatwa. Fatwa adalah menjawab masalah agama, menjawab masalah agama itu. Minha ma yakhussul mustafti. Di antara adab itu ada yang berkaitan dengan yang bertanya. Adab bertanya tentang urusan agama. Ya. Wa minha ma yakhussu bil mufti. Dan ada yang berkaitan dengan yang berfatwa. Adab bagi yang berfatwa, tuntunan bagi yang berfatwa. Wa ana usyiru ila ba'di min hadhil adabi bihaulillah. Dan akan kita sebutkan adab-adab itu dalam pembahasan ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa aqulu al-qismul awal, maka saya katakan bagian pertama dalam bab ini adabul mustafti, adab bagi yang berfatwa, adab bagi yang minta fatwa, adab bagi yang minta fatwa. Ya. Al-adabul awal an-niyatus shalihah. Adab yang pertama bagi orang yang kepingin tahu agama, kepingin jawaban dalam agama dari masalah yang ada dalam dirinya atau dalam pikirannya. Itu. Yang pertama adalah harus dengan niat yang baik. Niat yang baik. Minta atau bertanya tentang agama harus dengan niat yang baik. Nah, niat yang baik itu apa? Di dalam bab ini niat yang baik itu ada beberapa hal yang kita ikuti ya. Fayajibu 'alal mustafti 'inda dhihabihi ilal mufti ay yanwiya bi bahthihi wa su'alihi wa dhihabihi hadza ma'rifatul wajibi min ghairihi. Maka adab yang pertama, niat yang baik tadi itu wajib bagi yang bertanya agama di dalam menanyakan tentang agama, dasarnya adalah ingin tahu hukumnya. Ingin tahu hukumnya. Ini hukumnya wajib atau sunnah atau hukum lain. Nah, kenapa bertanya? Kepingin tahu hukumnya. Kepingin tahu tok itu ada terusnya. Enggak sekedar kepingin tahu gitu saja, tapi orang yang beriman dan orang yang punya jiwa belajar dalam masalah agama ingin tahu hukum itu supaya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Adapun orang yang tidak punya jiwa belajar, tidak punya jiwa ilmu, itu melihat sesuatu yang itu kaitannya dengan hukum cuek. Cuek itu masa bodoh. Ya, bahasa Jawanya apa? Tidak peduli, tidak ada kepedulian. Gitu. Sehingga itu haram di dalam jiwanya, tidak mengharamkan. Bukan berarti itu haram dia halalkan, enggak, dia tidak mengharamkan yang haram, tidak menghalalkan yang halal. Dia cuek, masa bodoh atau tidak peduli, kok urusan dia itu kesyirikan. Di dalam hatinya sama sekali tidak ada ingkar. Kenapa? Karena tidak mengharamkan yang haram, tidak mensyirikkan yang syirik, tidak membenarkan yang benar, tidak
Nah, itu orang yang tidak punya jiwa ilmu sesungguhnya, tidak punya jiwa agama. Nah, karena itu adab bertanya tentang agama supaya tahu hukum. Kalau tahu hukum kenapa? Supaya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan seterusnya. Nah, jadi itu. Dan orang diperintah untuk usaha dan diperintah untuk berdoa di dalam segala kebaikan, termasuk dalam hal itu. Karena itu agama, Quran dan Sunnahnya agama diturunkan supaya orang itu mentauhidkan Allah SWT yang Esa, supaya mensyirikan kesyirikan, supaya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, meyakini yang wajib itu wajib. Nah, harus belajar, dan belajar itu adalah usaha, dan harus doa. Karena itu diajarkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tampakkan kepadaku yang benar itu benar. Allahumma arinal batila batilan. Ya Allah, tampakkan kepadaku yang batil itu batil. Di hadapannya itu hak atau batil, masa bodoh. Berarti tidak sesuai dengan doa itu. Nah, jadi itu. Nah, ini yang pertama. Wal halalu minal haram, supaya tahu halal atau haram. Halal haram pembahasannya beda. Kalau tadi itu wajib, sunnah, makruh, haram. Nah, yang sama saja melakukan atau tidak melakukan itu mubah. Adapun halal haram itu beda lagi. Ini hukumnya apa? Maksudnya hukum benda. Kalau tadi itu hukum melakukan, kalau ini itu hukum benda halal haram. Sehingga menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang itu haram itu. Nah, itu hukum benda atau hukum adab orang atau perbuatan orang. Nawiyan bidzalikal timasu mardhatillahi ta'ala bi fi'li ma yatabayyanu lahu annahu lazimu syar'an. Nah, di samping itu, di samping menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, nah juga untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Allah haramkan, sudah dijelaskan oleh Allah, terus dia itu tidak mengharamkan, dia itu cuek, itu orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Karena itu orang yang tidak ingkar terhadap kemungkaran sama sekali, meskipun yang paling rendah, itu dosa. Meskipun tidak ikut berbuat. Anda tahu di depan Anda ada kemaksiatan, Anda kemungkaran, Anda tidak ikut berbuat, Anda dosa. Kenapa? Kalau Anda tidak ingkar sama sekali. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, harus merubah dengan kekuatannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, tidak mampu merubah dengan kekuatannya, dengan lisannya. Itu tidak boleh itu. Saya diteruskan aja, aku bisanya hanya ngasih tahu, aku bisanya hanya nasihati. Tidak mampu saya kalau mencegah itu, mencegah dengan perbuatan. Nah, itu merubah dengannya. Fa illam yastati fa bi qalbihi, tidak mampu dengan lisannya. Wah, aku ngomong dengan lisan aja enggak berani, dengan hati. Wadzalika aqrabul iman. Dan itu selemah-lemah iman. Dan di dalam riwayat yang lain, yang tadi itu sahih, dia bilang walaysa wara'a dzalika mithqalu habati khardalin min iman. Dan kalau dengan hati itu tidak ingkar, maka tidak ada iman di dalam hatinya sedikit pun, meskipun sekecil biji sawi. Meskipun maksudnya hadis ini adalah dalam bab itu. Apa maksudnya? Berarti kamu ikut dosa dalam hal itu. Nah, itu. Nah, karena itu orang yang melihat kemungkaran terus cuek, padahal dia tahu itu mungkar, itu haram, maka dosa. Jadi harus merubah dengan kekuatannya,
itu yang paling besar pahalanya. Tidak mampu dengan lisannya, itu bawahnya. Tidak berani dengan lisannya, dengan hati, dan itu yang paling rendah. Dan kalau dengan hati saja tidak ingkar, maka ikut dosa. Nah ini. Nah, karena itu supaya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan seterusnya, mewajibkan yang wajib dan seterusnya. Nah, supaya mendapat ridho Allah. Au annahul ahabbu ilallah. Kenapa? Ya, karena itu yang dicintai oleh Allah. Jadi sesungguhnya itu juga penjabaran dari ridho Allah SWT gitu. Wa ibra'i dhimmatihi mimma asa yakuna qad lazimaha minal huquq. Dan untuk membebaskan tanggung jawab dirinya. Untuk membebaskan tanggung, apa maksudnya? Manusia itu punya tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Nah, tanggung jawab apa? Tergantung masalahnya. Kalau itu hak Allah yang harus dikerjakan, itu kewajiban. Nah, melaksanakan kewajiban itu membebaskan tanggung jawab dirinya di hadapan Allah. Nah, jadi itu. Nah, karena itu, kenapa kok pakai tanya-tanya masalah ini? Nah, itu ada adabnya. Satu, niatnya baik. Niatnya baik apa? Penjelasannya kayak tadi. Wa hakadha yujarul mustafti as-sa'il fi bahthihi 'anil ilmi. Oleh karena itu, bertanya tentang ilmu jika niatnya baik seperti itu dapat pahala. Wa dhihabihi ilaihi, pergi menuju ke orang yang ahli untuk bertanya, itu belajar, itu dapat pahala besar. Wa su'alihi iyahu, bertanya kepada yang ahli, itu belajar itu berpahala. Fa innal a'mala binniyati kama huwa ma'lum, dan harus difahami bahwa amalan itu sesuai dengan niatnya. Nah, al-adab tsani, adab yang kedua, ikhtiyarul alimil ma'rufi bi sa'adil ilmi wa taqwa. Harus memilih orang yang berilmu, yang dikenal ilmunya luas dan takwa. Di antara yang ada yang bisa dia datangi atau yang bisa ia tanya. Jadi tidak harus asal tanya agama kepada orang yang asal-asalan. Orang biasa ketika menjawab itu menimbulkan fitnah, terus tanya agama kepada orang seperti itu. Tanya masalah agama kepada orang yang tidak tahu tentang Quran dan Sunnah. Itu namanya ngawur, ya. Dan ngawur itu adalah kesesatan. Dan akan semakin jauh. Karena itu orang yang tidak tahu di dalam Islam itu tidak boleh berbuat. Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu terus berbuat, itu tambah jauh kesalahannya, itu tambah tersesat. Nah, dan itu masuk akal pada semua orang. Kalau misalnya orang itu di tengah hutan, ya, terus ada simpang 5, ini yang benar yang mana? Kalau Anda tidak tahu jalan, Anda jangan jalan. Anda jalan tambah jauh nanti salahnya. Dari awal sampai simpang 5 itu tidak salah. Ini seperti, tapi begitu ada simpang 5, ini yang mana ini? Nah, gitu. Berhenti di situ Anda belum salah. Anda jalan ngawur. Nah, salahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan benarnya. Kenapa? Karena simpang 5 yang benar 1, yang 4 itu salah. Nah,
Fayajibu 'alal mustafti as-sa'il idza arada ay yas'ala an syai'in min umuri dinihi, maka kewajiban orang yang bertanya jika ingin menanyakan agamanya ayakhtarul alim al-ma'rufa bit taqwa was shalah, itu harus memilih orang yang berilmu dan orangnya itu takwa dan baik. Wa husnad diyana, dikenal agamanya baik. Wal ilmu syar'i rasikh alladhi yata'allaqu bitilkal masail al-aqal, itu. Dan orang itu betul-betul dikenal memahami permasalahan agama yang meliputi dirinya. Paling sedikit dikenal memahami permasalahan alal aqal, paling sedikit ya, bahwa yang ditanya itu adalah ngerti di dalam bab itu. Karena itu Allah SWT memberikan arahan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli Quran jika kalian tidak tahu. Di dalam masalah agama kalian tidak tahu, tanyakan pada ahli Quran. Ahli zikir itu ahli Quran. Zikir itu nama lain daripada Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami yang menurunkan zikir ini. Apa zikir ini? Quran ini. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang jaga zikir ini. Zikir ini adalah nama lain daripada Quran. Nah, itu. Wal wajibu 'alal insani ayyan yura amman ya'khudha dinahu, karena itu wajib bagi setiap manusia, setiap orang untuk memperhatikan kamu ambil agama dari mana. Kamu ambil agama, kamu nanya terus kamu dapat jawaban. Nah, kamu dapat jawaban agama dari mana? Kamu belajar agama ini dari mana? Lianna masailal ilmi hadhihi minad din, karena masalah ilmu ini itu adalah agama itu sendiri. Jadi ilmu Islam itulah agama Islam. Itulah agama Islam. Ayo. Qala Ibnu Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini yaitulah agama. Sesungguhnya ilmu ini agama. Ilmu apa? Ya ilmu yang dipelajari itu. Sesungguhnya ilmu yang dipelajari, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, itulah agama yang Allah turunkan. Nah itu, jadi Allah menurunkan agama itu loh, kakinya 3 atau menaranya bulat. Tidak, Allah menurunkan agama yang menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama itu agama yang Allah turunkan. Dan itu adalah ilmu. Karena itu ilmu ini yaitu agama itu. Inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama ini. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, karena itu perhatikan dari mana kamu ambil agama kalian. Itu. Fayam bagi lil mustafti alla yas'ala jahilan. Oleh karena itu orang yang bertanya jangan bertanya kepada orang bodoh, wala fajiron, jangan bertanya kepada orang yang ahli durhaka. Bal yataharra al-alima sahibaddin wat taqwa wal istiqamah. Karena itu kalau tanyalah kepada yang berilmu, itu agamanya baik, takwa, dan orangnya istiqomah. Tanyalah kepada orang yang seperti itu. Yang kedua tadi, memilih orang yang ditanya. Pertama, yang bertanya harus dengan niat yang baik. Yang kedua, memilih orang yang mau ditanya dalam masalah
agama. Yang ketiga, atamu su'ali amma la yaqa. Adab bertanya tentang agama adalah tidak menanyakan yang tidak akan terjadi. Ya. Bahkan arti aslinya yang belum terjadi. Ini nggak usah ditanya. Tidak usah bertanya yang belum terjadi. Nah, kalau di kalangan ulama itu mengajarkan qawaid fiqhiyah, mengajarkan usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Itu muncul sendiri nanti. Kalau ada yang kayak begini dengan kaidah begini, dengan usul begini, maka akan begini. Itu. Nah, tapi kalau orang itu tidak belajar qawaid, tidak belajar usul, tak usah tanya yang akan terjadi. Kenapa? Sia-sia. Ngapain? Gitu. Tapi kalau orang itu belajar qawaid, kaidah-kaidah di dalam mengeluarkan hukum dari ayat dan hadis, usul, dasar-dasar di dalam menentukan hukum sesuai dengan Quran dan hadis. Gitu. Nah, nanti itu akan muncul sedikit itu sendiri, karena itu ulama itu wawasannya jauh ke depan meskipun belum terjadi. Kenapa? Karena mereka betul-betul mendalam dan menguasai dengan kuat usul dan qawaid. Ada pun orang yang nggak belajar usul, nggak belajar tahun 2025 nanti kalau kita di sini terus jalan itu berubah, maka tidak usah nanya kan yang kayak gitu. Ya. Kenapa? Karena itu gampangannya itu sia-sia dan membebani diri Anda, dan orang yang ditanya itu nanti waktunya akhirnya sia-sia gara-gara mendengar pertanyaan kayak gitu. Terus dalam hati ngapain bertanya kayak gitu? Nah itu mungkin bukan urusan jalan, tapi urusan keluarga, urusan dakwah, urusan apapun itu yang belum terjadi tidak usah ditanya. Nah itu belajar saja. Nah kalau nanti belajar itu tambah jauh, terus akhirnya belajar qawaid, belajar usul, itu akhirnya nanti orang itu punya wawasan ke depan di dalam masalah berkaitan dengan agama. Nah begini. Nah. Misalnya begini, contoh, bapak-bapak kalau melihat berita tentang padatnya 10 akhir Ramadan di Masjidil Haram, itu luar biasa. Tidak tahu lihat apa enggak ya di video atau di TV yang live, ya, sangat padat ya. Terus kalau orang kaya atau anaknya atau raja atau gitu, terus tawafnya pakai helikopter, boleh apa enggak? Di Mekah itu ada orang kaya kalau pergi-pergi pakai helikopter, gitu. Bukan orang kerajaan. Nah itu nggak tahu sekarang, tapi yang diberitakan sekarang udah meninggal. Nah hartanya dari mana? Nggak tahu ya, dari orang-orang atau. Nah, dan itu bukan orang ahli sunnah. Adapun kalau raja, gitu, sebelum pandemi Raja Salman itu sholat hari raya di Mekah itu datangnya pakai helikopter, terus di istana di atasnya Masjidil Haram, juga
bukan di atas persis tapi di agak ke samping itu ada tempat pendaratan dari situ. Kemudian setelah itu nggak lama gitu ya, nah terus akhirnya mulai khutbah itu mau sholat. Sudah kasih ya kok nggak mulai. Allah alam mungkin karena menunggu itu ada helikopter terus nggak lama gitu terus mulai. Nah sekarang kalau kita bertanya lah, kalau tawaf pakai helikopter sah apa enggak? Nggak usah tanya kayak gitu, ngapain tanya kayak gitu. Tapi kalau belajar kaidah ternyata muncul kayak gitu. Imam Syafi'i yang pertama kali gitu menyampaikan, ada dasar-dasar atau kaidah. Kalau begitu berarti kalau orang itu tawaf tidak menginjakkan kakinya. Tawaf tidak menginjakkan kakinya gimana? Gitu. Diawali dari tawaf digendong, tawaf naik unta gitu ya. Nah, kalau misalnya orang itu tawaf terus di atas orang-orang karena penuh, lah mungkin apa enggak? Bisa saja. Dan ternyata sekarang terjadi. Artinya kalau orang itu mempelajari usul dan qawaid itu pikirannya ke depan. Tapi kalau tidak belajar kayak gitu, nanyakan kayak gitu, tidak akan muncul kecuali itu sesuai dengan pikirannya. Kalau pikirannya itu urusan jalan raya gitu ya pikiran-pikiran depannya adalah urusan jalan raya. Kalau orang itu pikirannya makanan, nanti pertanyaannya ke depan urusannya adalah makan. Kalau orang itu pikirannya dagang, menanyakan yang belum terjadi tidak jauh-jauh dari urusan dagang. Nah kalau gitu nanti akhirnya nggak jadi ilmu. Terus tanya kepada ulama, nanyakan masalah yang belum terjadi, terus bukan urusan Quran dan Sunnah. Buang-buang waktunya ulama. Nah itu. Tapi kalau usul dan qawaid di dalam agama muncul sendiri, nanti pikiran ke depan itu urusan agama. Nah jadi kayak gitu. Nah fala yanbaghi lil mustafti ayas'ala amma lam yaqul. Karena itu tidak boleh orang yang bertanya kepada orang yang alim nanya masalah yang belum terjadi. Wa an asya'a lam yahdits, tentang sesuatu yang belum terjadi sama saja. Faqad naha an dzalika katsirun minas salaf. Banyak ulama-ulama salaf yang mencegah kayak gitu. Fala yas'alu illa an asya'a takunu qad waqa'at bil fi'l. Karena itu hendaklah tidak bertanya kecuali masalah yang telah terjadi. Itu kalau yang ditanyakan adalah hukumnya apa. Nah, tapi kalau belajar ilmu itu pertanyaannya banyak, bukan bab ini hukumnya apa, tanya artinya, sudah terjadi atau belum, enggak berkaitan dengan terjadi atau belum. Bab ini ada berapa macam, apakah semuanya haram atau semua halal, atau ada yang halal. Misalnya jimat, apakah semua syirik besar atau syirik kecil, sudah terjadi atau belum. Loh, bukan bab sudah terjadi atau belum, ini masalah hukum dan macam-macam hukumnya. Jadi kayak gitu. Nah, adapun hukum bab yang ada, kalau pertanyaannya masalah itu, maka jangan tanya masalah yang belum terjadi. Fayas'alu an hukmiha, belum terjadi terus menanyakan hukumnya. Wa amma ma lam yaqa fala ta'ila wala faida minas su'ali anhu. Karena itu yang belum terjadi ditanyakan hukumnya itu tidak ada faedahnya. Illa idza kana amran yantadhiru sa'ilu wa'ahu, kecuali masalah yang kejadiannya itu sedang ditunggu-tunggu. Nanti kalau
akhirnya terjadi kayak begini, maka nah itu berarti sudah ditunggu-tunggu gitu kan. Al-adabur yang keempat, al-amanatu wa thiqatu fi su'al, hendaknya teliti dan amanah di dalam bertanya. Gitu. Jadi tanyanya itu tidak ngawur, ya. Tanyanya bertanya dengan penuh gitu, dengan amanah dan dengan teliti. Ya. Fajibu ala kulli man sa'ala aliman fi mas'alatin wastaftahu fi amrin aw waqi'atin ayyakuna aminan fi mas'alatihi taqiqan fiha. Karena itu orang yang menanyakan kepada orang yang ahli ilmu tentang suatu masalah gitu, masalah tertentu atau kejadian tertentu, dia harus amanah di dalam menjelaskan masalah itu atau di dalam masalah kejadian itu. Tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi, tidak menambah. Misalnya jadi dia itu begini-begini atau terjadi begini-begini, nah itu enggak ditambah-tambah, enggak dikurangi. Tapi konfiyah harus betul-betul detail dan teliti. Fa yashrahu lil mufti kullama hadatsa fi hadhihi alwaqi'ah bitiko, menjelaskan secara benar dan teliti kepada ahli ilmu tersebut. Wa amanatan tamah, amanah yang sempurna. Wa yuwadhikul amra bi syaklin yaj'alu surat al-waqi'ati wadihan tamaman amama syekh al-mufti, sehingga perkaranya itu karena dijelaskan dengan sejelas-jelasnya menjadi sangat jelas dan tergambar oleh orang alim atau syekh yang akan berfatwa, sehingga fatwanya menjadi fatwa masalah yang sangat jelas, dijelaskan hukumnya dengan benar. Hatta yastati'a ayyubayyina hukma syar'i fiha, supaya di dalam menghukumi betul-betul bisa menghukumi secara syar'i ala wajhi sahih dengan benar. Wa ma makana atharu thiqati fi su'al aw al-amana fihi qad yaj'alu natijatal fatwa didda maslahatis sa'il. Dan meskipun kalau dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, akhirnya jawabannya itu tidak memihak yang bertanya, maka yang bertanya itu harus sejelas-jelasnya meskipun tidak memihak dirinya. Ya, apa maksudnya? Kalau dijelaskan sejelas-jelasnya, nanti jawabannya itu tidak memihak dirinya. Meskipun begitu, anda kalau ingin bertanya kepada orang ahli ilmu harus amanah. Fal wajibu alaihi ayyakuna aminan wa taqiqan fi su'ali, karena itu wajib amanah dan teliti dan detail di dalam menjelaskan perkaranya. La yafalu min at-tafasili syai'an, tidak disembunyikan sedikit pun. Fa hadza kulluhu min al-amanati syar'iyyatil wajibah, semua itu amanah yang hukumnya wajib. Masuk di dalam firman Allah SWT, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadilah kalian penegak keadilan sebagai saksi-saksi Allah, meskipun memberatkan diri kalian atau kedua orang tua kalian atau kerabat kalian. Nah, jadilah penegak keadilan, jadilah sebagai saksi-saksi Allah meskipun memberatkan diri kalian atau kedua orang tua kalian atau kerabat kalian, demi keadilan, demi menjadi saksi Allah. Nah, ini demi di sini bahasa Indonesia, bukan demi sumpah ya. Dalam rangka tapi supaya lebih mantap, demi keadilan saya
siap. Maksudnya bukan saya bersumpah demi keadilan, maksudnya adalah dalam rangka mewujudkan keadilan saya siap. Nah, jadi itu. Nah, wa mata ahmala sa'ilul amana wa tiqa wa tafsil fi su'al adda dzalika ila istisdari fatwa la tu'tabaru an haqiqatil amr. Dan kapan orang yang bertanya itu tidak amanah atau tidak teliti atau tidak detail di dalam menjelaskan permasalahan, maka ketika itu sesungguhnya dia menjadi penyebab fatwa itu tidak sesuai dengan hakikatnya. Fatwa itu tidak sesuai dengan yang dia tanyakan. Kenapa? Karena pertanyaannya sendiri tidak amanah, tidak dijelaskan dengan jelasnya, ada yang disembunyikan. Fadha al-haqqu ala sahibihi, akhirnya hak itu hilang dari pemiliknya. Wa dhaba ila man la yastahiquhu, dan akhirnya hak itu pindah kepada orang lain yang tidak berhak. Wa qaba wajhul haqqi 'anil nas, dan tertutupi kebenaran di mata manusia. Yang keempat, harus amanah dan teliti dan detil. Yang kelima, at-tafsilu fi su'al, hendaknya bertanya secara jelas dan rinci. Wa dzalika min jihati sa'il al-mustafti, dan pertanyaannya hendaknya jelas, artinya orang yang bertanya harus bertanya dengan jelas dan dengan rinci. Yajibu alaihi indama ya'ti aliman yastaftihi fi mas'alatin fa alaihi ay yufassila fi su'ali bi haitsu yadhharul amr. Karena orang yang ingin penjelasan tentang agama, tentang hukum dalam agama dari permasalahan yang dia punya, maka permasalahannya harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Wa dzalika hatta takunu suratu kamilatan amama syaikh, supaya permasalahan itu betul-betul terang di hadapan syekh yang ditanya. Likai yufti fil mas'alati fatwa syafiyah, supaya fatwanya juga sempurna. Mutabaqatan li haqiqatil amri, sesuai dengan yang ditanyakan. Wa dzalika li annahu ahyanan tatawaqqaful fatwa ala idahi juz'iyatin muayyanatin fil mawdu'. Nah, karena banyak fatwa itu yang menjadi atau yang jelas atau tidak jelasnya kaitannya dengan rincian dari permasalahan. Rincian dari permasalahan. Nah, sekarang hukum bank itu apa? Apa hukumnya? Boleh, haram. Nanti akhirnya hukum bank itu apa? Dijawab boleh. Nah, jadi itu. Hukum bank itu apa? Boleh. Siapa yang mengatakan hukum bank enggak boleh? Siapa orang berilmu mengatakan bank enggak boleh? Tidak ada satupun, jangankan ulama, belajar sedikit itu aja dalam agama akan mengatakan bank itu boleh. Yang tidak boleh tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Yang tidak boleh itu adalah ibadah. Yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak boleh itu adalah ibadah. Adapun bukan ibadah, semua masalah di dunia ini boleh kalau enggak dilarang. Nah, sekarang bank dilarang apa enggak? Mana ada ayat dilarang? Tidak ada. Tanya kepada orang yang berilmu, Pak, hukumnya bank itu apa? Boleh. Iya. Akhirnya terus datang ke bank, utang ini bunganya begini, utang gitu. Terus
ngomong, saya sudah tanya sama Ustadz, bank itu boleh. Banknya boleh, ribanya yang nggak boleh. Ribanya yang nggak boleh. Loh gitu loh. Makanya harus rinci. Kalau bertanya itu harus rinci. Kamu tanya lah, kalau kamu hutang ke sana 1 juta, bayarnya 1.100.000, kamu tanya kita? Enggak. Tanyanya adalah apa hukumnya bank. Begitu loh. Nah jadi kayak gitu. Sekarang nabung di bank boleh apa enggak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang nggak boleh itu ribanya. Yang nggak boleh itu riba. Bunganya. Bunga itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya riba. Riba itu bahasa Quran, bahasa Arab artinya bunga. Itu yang nggak boleh. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Nah jadi itu. Nah Ustaz, bank boleh apa enggak boleh? Akhirnya terus pinjam utang di bank 1 juta, bayarnya 100 kali 11. Loh saya sudah tanya sama Ustaz, bank itu boleh. Jadi terus Ustaznya yang disalahkan. Nah jadi jangan dikira jadi taklim sudah menyebar kayak begini ya, terus ada orang yang dikenal oleh banyak orang yang sudah ngaji di Surabaya dan sekitarnya, terus dia datang mengeluhkan masalah ekspor impor, terus ada masalah besar, urusannya cukup besar. Terus dia mengeluhkan sudah datang ke perusahaan ini dan dia kenal dengan pengusahanya dan dia punya kerabat yang juga kenal dengan itu cukup dekat. Terus dia mengeluhkan masalahnya, pinjam uang, dia punya jaminan sekian. Kenapa untuk masalahnya? Nggak bisa. Terus akhirnya datang ke bank syariah. Tapi mempelajari dulu karena saya nggak kepingin kalau terjerumus di dalam bunga yang haram yang sudah saya pelajari dalam kajian. Oh, karena bank syariah dipersilahkan. Akhirnya, loh lah kok kayak gini lah ya, akhirnya sama dengan riba yang kita pelajari. Akhirnya terus ngecek ke bank konvensional. Udah gitu yang disebutkan langsung BCA. Habis itu dipelajari, menanyakan masalah. Jadi saya punya masalah begini, saya punya jaminan aset kayak gini, saya punya rumah yang nama sendiri kayak begini, terus pelajari. Tapi saya pelajari dulu, pelajari. Nah malah lebih ringan dan gampangannya, ancaman-ancaman kalau macet itu juga lebih ringan daripada bank syariah. Tapi jelas konvensional dan jelas kalimatnya itu bunga. Tapi yang di bank syariah kalimatnya tidak bunga, tapi tambah gampangannya kalau orang itu ketakutan tambah mencekik. Gampangnya gitu ya. Wah kalau kaiso tambah kecekik, jadi itu. Habis itu datang zuhur sampai asar, Ustaz minta waktu lagi kalau bisa asar. Setelah asar, ya tidak apa-apa, saya sampai jam 5 bisa. Akhirnya terus kesimpulannya bahwa intinya bahwa kalau kamu merasa kamu terpaksa, di dalam Islam itu ada hukum famaniturra, itu ayat Allah, famaniturra ghairu baghin wala 'atin fala itsma 'alaihi. Siapa yang kondisinya terpaksa, tidak melampaui batas dari keterpaksaannya. Kalau yang kamu butuhkan 1,6 M, ya. Nah, dan kamu misalnya masih punya
Itu dari semua yang dianu mungkin masih punya 500, berarti kamu hanya butuh 1,1. Melebihi 1,1 M itu berarti melampaui batas. Famanil turro, barang siapa yang terpaksa ghairu baghin, tidak melampaui batas. Kalau contoh ulama dulu tidak melampaui batas itu, kalau kamu kelaparan di tengah hutan ternyata ada kambing mati, kalau kamu makan itu setengah on sudah tidak kelaparan, kamu tidak boleh makan lebih daripada itu. Karena apa? Karena tidak boleh melampaui batas-batas. Wala adin, dan tidak niat dosa, tidak niat melakukan dosa, tidak niat hutang riba, tidak niat makan bangkai. Lalu makan karena terpaksa saja. Fala ithma alaihi, maka tidak dosa. Intinya di dalam Islam ada kayak gitu. Jadi permasalahan itu lah, kalau saya kayak gini itu dalam Islam sudah dinilai terpaksa apa enggak saya? Yang menilai terpaksa apa enggak dengan keadaanmu Anda sendiri. Anda enggak tahu rumah antum kayak apa, di dalam rumah ada kayak apa, aset antum yang antum sebutkan tadi itu kayak apa, Anda enggak tahu. Gitu. Dan ini bukan orang biasa, sudah ngaji. Nah akhirnya beberapa bulan teman-teman, Ustadz katanya membolehkan dia pinjam bank. Ini orang dekat ini yang ngomong itu ke saya ini. Antum kok bisa ngomong kayak gitu? Antum dengan saya itu kira-kira kenal sudah berapa tahun? Ya 14-15 tahun, mulai sebelum KPMI terbentuk di Surabaya. Mulai itu ya. Terus antum sekarang ngomong Ustaz membolehkan, makanya saya mosok sih Ustaz kayak gitu. Taklim di mana-mana. Masalah kayak gitu. Nah terus kapan ini? Ya hampir 2 bulanan lah. Mundur. Oh ada yang datang ke rumah terus masalah kayak gini itu. Iya itu saya kenal dekat dengan dia. Terus setelah itu akhirnya cerita, terus sampailah ke akhirnya pinjam. Bahkan Ustadz menyarankan katanya itu ke BCA. Jadi saya waktu itu menjelaskan masalah kalau sudah dipelajari ternyata namanya syariah tapi kenyataannya itu tetap riba dan lebih mencekik, maka BCA yang terang-terangan bunga itu lebih ringan dibandingkan dengan yang namanya syariah tapi dipelajari ternyata riba. Jadi ini kembali kepada Anda yang Anda katakan sudah pelajari dua-duanya. Ya. Loh ini namanya begini tapi kok kayak begini dan lebih mencekik. Nah, karena itu orang yang terpaksa milih yang mana? Milih BCA lebih ringan. Kenapa? Karena ada kaidah di dalam Islam. Ya jibur tika bi akhafid dararain. Itu kaidah di dalam agama. Wajib memilih madharat yang lebih ringan jika dihadapkan dua madharat tidak bisa lepas. Nah ini sudah dipelajari, ini juga riba. Ini dipelajari ribanya beda label, gitu. Tapi hakikatnya sama. Ini lebih ringan, maka harus memilih yang madharatnya lebih ringan. Saya ngomongnya gitu, terus ternyata Ustadz boleh. Dan bahkan menyarankan itu bukan bab ini. Bab ini tadi itu hukumnya bank boleh apa enggak? Boleh, gitu. Setelah itu dia jalan sendiri sakarepe dhewe. Nah itu fatwanya enggak jelas. Gitu. Di zaman sekarang Masya Allah enggak sekedar kayak gitu. Yang bertanya jelas, ya. Yang bertanya sudah jelas, gitu. Tidak boleh, tidak bisa. Nah, kalau terpaksa
di dalam Islam terpaksa dengan dua ketentuan. Kondisinya terpaksa, tidak melampaui batas, tidak ada niat dosa, maka hukumnya boleh. Sudah gitu nggak selesai sampai di situ. Kalau menurut Ustaz, saya sudah terpaksa atau belum? Loh, saya tidak tahu. Yang tahu kondisinya terpaksa Anda sendiri. Anda tidak tahu rumah itu yang tadi mau dipakai jaminan, dalamnya ada banyak aset yang tadi disebutkan, sehingga sini juga saya tidak tahu. Loh, sudah serinci itu ya, tapi di luar akhirnya jalannya beda. Jangan dikira. Pelajarannya itu kalau soal harus detail. Kenapa? Fatwa, jawaban soal itu berkaitan dengan pertanyaan. Pertanyaannya ditutupi, ada yang ditutupi, maka jawabannya tidak mencerminkan yang ditutupi. Jadi ya, wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.